tidak hadir hari ini diberi kesembuhan supaya bisa berkumpul di sekolah dengan kalian bersama ya. Oke, sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran juga kita bersemangat dulu lah kira-kira. Kita ice breaking. Tahu tepuk semangat? Tahu. Mana suara yang tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, baik, mari kita mulai. Tepuk semangat. Kayak kurang semangat kayak ini. Oke, kita ulang lagi ya. Tepuk semangat. Baiklah, kalian punya HP kan? Punya. Boleh buka HP-nya. Buka Google Chrome di laman pencarian, ketik aku pintar tes gaya belajar. Silakan. Keluar dong. Tidak itu keluar. Ini sudah semua? Sudah dimasukkan? Ikuti tes sekarang. Kalau yang sudah bisa ikuti tes sekarang isi pernyataan. Sudah bisa masuk kan? Sini ya. Siapa yang belum bisa masuk? Kami. Sudah ada yang sudah belum? Belum ya. Aku kasih waktunya 2 menit lagi. 3 menit. Ya kalau sudah di screenshot berapa nilainya boleh dicatat di kertas yang sudah ada. Kinestetiknya berapa, visualnya berapa, dan auditorinya berapa persen. Silakan duduk sesuai kelompok belajarnya. Di sini yang visual, dengarkan yang sebentar. Di sini visual, di sini auditory, dan di sini kinestetik. Silakan. Sudah? Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan renungkan dengan kelompok kalian. Pertanyaannya yang kasih persamaan gaya belajar kalian itu persamaannya apa? Tadi antara semuanya kan ada yang persamaan sama nih. Ini sama juga seperti itu dengan yang visual. Persamaannya apa di antara kalian berdua ini? Persamaannya apa? Jadi satu kertas. Kekurangannya apa? Kan kalian kan punya kekurangan sebenarnya masing-masing, walaupun kita sama kayak belajarnya apa sih kekurangannya, terus perbedaannya, terus sama kelebihannya. Oke, ibu kasih waktu 5 menit. Oke, kalian cari yang itu kertas nih kayak ya kamu semua yang yakin dia menit. Nanti aku saya presentasikan kamu mau nanti yang mendengarkannya dikit ya. Sudah menjelang menunggu kawan yang belum selesai, yang sudah boleh mempresentasikannya dulu di depan 2 orang aja. 2 orang. Ada yang atau yang laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang. Nanti giliran yang kalau yang visual sudah boleh berdua.
di depan. Ayo. Yang lain sambil menunggu yang lain boleh. Ya, ya. Silakan. Yang lain kelompok visual. Yang lain sambil mendengarkan dan sambil Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami, yaitu kesamaan kami yaitu lebih cepat memahami dengan cara melihat daripada mendengar. Kalau perbedaan belajar dengan bergerak langsung. Kalau kelebihan mengingat detail melalui gambar. Kalau kekurangannya kita tergantung di sini. Oke, berarti itulah persamaan, perbedaan, kekurangan dan kelebihan dari gaya belajar visual. Beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok mana lagi nih? Kinestetik. Ya, silakan kelompok kinestetik. Tuh halo. Yang tinggi. Ayo. Ayo. Oke, cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kesamaan dari kinestetik. Pertama, semua bertujuan untuk memahami dan mengingat pelajaran. Sama-sama memiliki cara unik agar belajar lebih efektif. Sama-sama memerlukan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Perbedaan dari kinestetik kami ialah belajar lewat gerakan dan praktik langsung, belajar lewat gambar, warna, dan tulisan, serta belajar lewat suara dan pendengaran. Kinestetik cocok belajar dengan eksperimen, olahraga, atau drama. Kelebihannya, yang pertama, cepat memahami lewat praktik langsung, mudah mengerti jika langsung mencoba. Yang kedua, cocok dalam kerja tim, senang berpartisipasi dalam berinteraksi dengan orang lain. Kekurangannya, yang pertama sulit fokus saat duduk diam lama, cepat bosan kalau hanya mendengar atau membaca, mudah terdistraksi, sulit konsentrasi di tempat yang sempit atau tenang terlalu lama. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok gaya belajar auditorik. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
audiotori. Yang pertama yaitu kekurangan belajar audiotori. Yang pertama yaitu kesulitan dalam memahami materi tertulis atau visual. Yang kedua yaitu kebisingan yang mengganggu konsentrasi. Yang kedua yaitu kelebihan belajar audiotori, yaitu yang pertama kemampuan menghafal yang kuat. Yang kedua yaitu kemampuan komunikasi yang dan berbicara di tempat umum. Yang ketiga, persamaan gaya belajar auditory adalah membuat mengenai informasi yang didengar dengan baik, menyukai diskusi dan mendengarkan penjelasan lisan, memiliki kemampuan verbal yang baik dan mudah terdistraksi oleh suara atau kebisingan. Yang keempat, perbedaan belajar auditory adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi, berbeda dengan gaya visual yang mengandalkan penglihatan atau kinestetik yang mengandalkan gerakan dan sentuhan. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah tahu kan gaya belajar kinestetik, auditory sama yang visual sudah tahu kan? Oke, di sini akan ibu menjelaskan auditory itu apa sih, gitu ya. Gaya belajar visual adalah gaya belajar visual, yaitu gaya belajar itu dengan melihat. Dia orang yang punya gaya belajar visual ini, dia lebih tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan gambar atau diagram atau peta, ya. Dia lebih suka yang kalau apalagi pembelajaran itu yang bukunya ada gambar-gambar, dia lebih senang, dia lebih cepat belajarnya dengan menggunakan gambar seperti itu. Kalau untuk yang visual, kalau gaya belajar auditory, dia lebih mendengar nih, lebih suka mendengar orang nih yang punya gaya belajar ini. Dia lebih suka mendengar, walaupun dalam keadaan apapun, dia lagi misalkan dia lagi ngobrol dengan kawan, atau ini apa? Dia lagi mendengarkan guru yang memberi pembelajaran, itu dia lebih cepat maksudnya, lebih paham, lebih mudah dia pahami dengan cara mendengar. Oke, kalau yang kinestetik, belajar yang melalui gerakan langsung. Wah, ini banyak minatnya, Kak. Gerakan langsung. Contohnya apa? Gaya belajar dengan gerakan langsung. Praktek. Bisa kalau kesenian sama seni budaya itu lebih ke sangat bermain musik. Itu orang kinestetik itu dia suka yang bermain musik. Langsung dengan objeknya, langsung dengan prakteknya. Dia lebih cepat menangkap hal yang seperti itu. Dan juga lagi, kalau yang kinestetik ini orangnya tidak bisa diam nih sebenarnya. Dia suka yang apa ya? Mungkin yang dia suka yang agresif, bukan agresif dalam istilah yang negatif ya. Dia orangnya yang aktif. Gitu. Jadi kalau untuk kinestetik ya, oke. Sampai sini ada yang paham? Sudah paham semuanya? Gaya belajarnya. Jadi gaya belajar visual itu dengan gaya belajar itu dengan kemudian gaya belajar auditory dengan dan gaya belajar kinestetik dengan baiklah, karena kalian sudah tahu gaya belajar kalian apa, mungkin ada gaya belajar yang visual, yang auditory dan kinestetik. Ini ibu akan membagikan selembar kertas ini untuk yang akan ibu bagikan kepada kalian untuk rencana kalian yang akan datang. Kan kelas 11 kan juga sudah tahu gitu. Sudah ada rencana ke depan, saya mau lulus dari SMK, saya mau masuk perguruan tingginya ini. Kan sudah tahu nih gaya belajar kalian seperti apa. Mungkin dia yang mendengarkan atau melihat, mungkin dia lebih cocok dengan perguruan tinggi, mungkin dia bagian yang aktif jadi guru,
Atau yang kinestetik mungkin dia mau jadi guru olahraga, atau nanti mau jadi bidan. Itu kan secara kinestetik itu kan praktek langsung itu. Mau jadi bidan, mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi. Silahkan kalian tulis di kertas yang nanti ibu bagikan itu rencana karir saya yang akan datang. Saya mau menjadi dokter dan saya akan masuk dalam di kampus Unan atau kampus Unjar. Silakan. Ya, ibu kasih waktunya 2 menit. Sudah buat di situ saya mau masuk ini, saya mau jadi dokter, bawahnya dokter yang memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Misalkan kalau yang TNI, bisa mengabdi kepada masyarakat di pelosok gitu. Ya, penjelasannya saya menjadi apa ke depannya. Oke. Silakan. Oke, kita dengarkan yang sudah dulu ya. Mulai. Ayo yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Mulyana dari kelas 11 IPA 2. Rencana saya setelah tamat sekolah saya berkuliah mengambil jurusan ekonomi. Rencana saya ingin berkuliah di Jogja karena saya ingin bekerja di bawah kantor. Oke, Jo pengen jadi, Jo kuliah nanti jurusan ekonomi, Jo pengen kerja di bank. Kita doakan. Siapa yang jadi kan? Yu Apni, kita doakan Yu Apni nanti bisa sukses di kemudian hari. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi? Ayo, yang cowok kayaknya Mina itu pengen yang cowok. Ayo yang cowok. Ayo Mas. Ayo Mas. Belum Bu. Itu yang dibalik Bu. Ayo Pak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada selatan Masyarakat. Namanya siapa? Nama saya dari Restu dari kelas 11 PM. Ya. Planning saya ke depannya setelah lulus SMK ingin menjadi pengusaha yang sukses. Oh ya, amin. Kita doakan semua sukses Bang ya. Semua sukses nih punya cabang di mana-mana. Gitu. Oke, terima kasih Bang ya untuk semuanya. Ayo, siapa lagi? Ayo Kak. Ayo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengarkan sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Aida Medali dari kelas 11 Fakultas Bantu. Setelah lulus, saya ingin melanjutkan kuliah di Kota Malang, Jawa Timur, dan mengambil jurusan administrasi. Karena saya ingin mengembangkan kompetensi saya karena saya ingin bekerja di bank atau kantor pajak. Oke, terima kasih. Siapa lagi ayo? 2 orang lagi lah. Ibu. Boleh Pak? Siapa yang sudah? Ayo 2 orang lagi. Habis itu kita selesai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dari kelas 11 KPL 1. Saya ingin menjadi Mantap.
Jadi pos sawit kan kita punya kalian di depan masing-masing kan beda-beda kan. Jadi nggak apa-apa. Nanti punya pos sawit, punya lahan sawit berpesta. Ayo nanti siapa yang mau dia ngasih dia pos sawit nanti nih jadi pos sawit nih. Ada di dalam itu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi, di sini lagi tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya ingin menggunakan muka saya yaitu dari tulis atau Allah karena saya ingin berkembang dalam tulisan tulisan saya. Yes, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk yang AKL luar mana? Oh, tidak hanya perwakilannya saja. Oh iya. Jadi sudah tahu ya rencana karir ke depan seperti apa ya. Tadi mungkin ada juga yang mau jadi mungkin berapa orang, cuma berapa orang yang ibu ambil. Mungkin sisanya kalian sudah punya rencana karir masa depan masing-masing. Jadi mulai sekarang manfaatkanlah yang ada di sekolah kita. Mungkin kalau jurusan akuntansi, saya yang ada mau ambil apa tadi jurusan akuntansi di universitas di Pulau Jawa boleh, yang mau ke Sumatera boleh, di apa di Unja ada, terus di Padang ada gitu. Nah, jadi ibu berharap setelah ada rencana kalian ke depan ini jangan mentok di sini kayak karena sekolah selesai nggak kuliah, nggak kerja, nggak apa, jangan. Nah, SMK itu apa peluang kerjanya besar. Jadi jangan ngomong jangan di rumah aja selesai sekolah di rumah mendap di rumah main HP, itu nggak mau seperti itu. Ya, jadi kedepannya sudah ada rencana. Kalau misalkan di ACC orang tua itu lebih baik. Kalau rencana kedepannya itu saya mau jadi apa, ya mungkin dengan orang tua. Kalau di ACC sama orang tua itu lebih baik. Dan juga nanti kan di pas kelas 3 nanti kan ada pengisian untuk yang ikut SMBP atau SMPTN atau SB. Jadi manfaatkanlah hal yang tersebut. Ya, jangan sia-siakan kesempatan ikut itu tak sekali nak. Kesempatan itu cuma sekali yang dikasih, tidak ada kesempatan kedua kali. Ya, kalau kita gagal di SMBP, ikut yang SB-nya atau jalur yang lainnya gitu. Yang penting kita melanjut ke perguruan yang berikutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan setelah dijelaskan tadi yang saya belajar? Paham kira-kira? Alhamdulillah kalau paham semuanya. Mungkin hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf sekali. Kalau ada salah kata, salah ucap dengan kalian semua ini, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.